Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Untuk hari ini kita masuk di pertemuan 9 yaitu perancangan berorientasi objek. Nah, apakah sistem berorientasi objek? Sistem berorientasi objek itu berdiri dari objek yang saling berinteraksi yang mempertahankan keadaan dan menyediakan operasi pada state tersebut. Representasi state bersifat pribadi dan tidak dapat diakses langsung dari luar objek. Dan proses desain berorientasi objek melibatkan perancangan kelas objek dan hubungan antar kelas-kelas tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mengubah implementasi suatu objek atau menambahkan metode untuk objek tersebut. Nah, saat kita untuk mendesain sistem berorientasi objek, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, memahami dan mendefinisikan konteks dan interaksi eksternal dengan sistem. Jadi, bagaimana suatu objek itu dapat mendefinisikan interaksinya antara objek dengan sistem atau dengan eksternal. Yang kedua adalah desain arsitektur sistem, identifikasi objek utama dalam sistem, kembangkan model sistem, dan tentukan antarmuka. Biasanya, desain berorientasi objek ini diimplementasikan juga dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. Jadi, implementasinya sudah tepat ya, tinggal gunakan saja pemrograman apa gitu. Jadi akan saling berkesinambungan. Contohnya, keuntungannya ini, pertama, sistem analis dapat menghemat waktu dan menghindari kesalahan dengan menggunakan objek secara modular. Karena sudah mendesain orientasinya secara objek, diterapkan dengan pemrograman berbasis objek juga, sehingga ini menghemat waktu. Ya, implementasinya sudah tepat. Berikutnya, programmer dapat dengan mudah menerjemahkan desain ke dalam kode. Objek yang baru dapat dibuat tanpa mengubah kode yang sudah ada. Ya, kalau Anda lihat di pertemuan kemarin menggunakan Enterprise Architect atau dengan menggunakan software yang lain, itu nanti bisa dari desain sudah langsung tercreate codingnya, ya, sehingga mengurangi kesalahan juga dan mempermudah programmer. Yang selanjutnya, bekerja dengan modul pemrogram yang dapat digunakan kembali dan telah diuji dan diverifikasi. Artinya, kalau misalnya nanti ada penambahan lagi atau ada perubahan, itu bisa di-reuse atau digunakan kembali. Yang pertama, identifikasi kelas objek. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kelas objek dan apa tujuannya? Yang pertama, gunakan analisis gramatikal dari deskripsi bahasa alami. Objek dan atribut adalah kata benda, operasi atau layanan adalah kata kerja. Nah, di sini kita tentukan objek dan atributnya sebagai kata benda. Misalnya, mobil gitu ya, kata bendanya mobil. Operasi atau layanannya, kata kerjanya, nah si mobil ini bisa apa? Misalnya mobil jalan atau mobil berhenti. Nah, itu yang disebut dengan analisis gramatikal. Yang kedua, gunakan entitas nyata dalam domain aplikasi seperti mobil, peran seperti manajer atau dokter. Ya, contoh atributnya ini adalah kata benda. Misalnya dokter, dia bisa layanan atau kata kerjanya ngapain? Dokter misalnya memeriksa pasien, atau manajer, kata kerjanya adalah mengecek karyawan seperti itu ya. Seperti permintaan, interaksi seperti pertemuan, lokasi seperti kantor, unit organisasi seperti perusahaan. Gunakan analisis berbasis skenario, di mana berbagai skenario penggunaan sistem diidentifikasikan dan dianalisis secara bergantian. Nah, ini dibuat terlebih dahulu analisis berbasis skenario-nya. Jadi misalnya tadi kan kata bendanya adalah dokter gitu ya. Terus kata kerjanya ngapain? Nah, ini yang disebut dengan analisis berbasis skenario. Jadi dijelaskan, dokter menerima pasien, kemudian menanyakan keluhan pasien, seperti itu. Setelah diperiksa, pasien akan diberikan resep obat. Nah, itu maksud dari analisis berbasis skenario.
Ada beberapa istilah dalam object oriented. Yang pertama adalah objek, ya tadi sudah disebutkan, bisa diwakili dengan kata benda atau bisa juga objek ini berupa orang, karyawan, mahasiswa, atau tempat, kantor, gedung, abstrak, transaksi, jadwal pinjaman organisasi, atau bisa juga objek itu berupa peralatan. Yang kedua adalah atribut. Suatu objek memiliki atribut tertentu yang merupakan karakteristik yang menggambarkan objek. Ya, setiap atribut dapat mengambil sebuah nilai yang ditentukan berdasarkan domain yang dihitung. Dan juga domain merupakan satu himpunan nilai-nilai spesifik. Di sini ada contohnya, misalnya kelas mobil memiliki sebuah atribut warna. Nah, jadi domain nilai untuk warna adalah putih, hitam, merah, abu-abu, kuning, dan hijau. Ya, jadi kita punya satu buah objek mobil tadi. Nah, setiap objek ini memiliki atribut. Atributnya karakteristik. Jadi karakteristik semua mobil itu apa sih? Contohnya karakteristik dari sisi warna, ya kan? Nah, tinggal diberikan nilai untuk warna itu apa saja. Sehingga mobil memiliki atribut warna dan warna dari mobil tersebut memiliki nilai apa saja. Contohnya di sini putih, hitam, perak, abu-abu. Atau karakteristik dari mobil apalagi? Misalnya mobil ada yang 4WD atau 2WD gitu kan. Domain nilainya apa? Itu apa sih? Roda penggeraknya ya berarti ya. Atributnya berarti roda penggeraknya. Domain nilainya tadi bisa 4WD atau 2WD gitu kan ya. Seperti itu. Objek dapat memiliki atribut khusus yang disebut state. Keadaan suatu objek adalah kata sifat yang menggambarkan status objek saat ini. Ya. Contohnya di sini, misalnya rekening bank dapat aktif atau tidak aktif. Jadi, objek dapat memiliki atribut khusus kita sebut sebagai state, di mana state ini menggambarkan keadaan suatu objek atau status objek saat ini. Oke, ini contohnya. Selanjutnya adalah metode. Metode mendefinisikan tugas-tugas spesifik yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Kalau tadi ada objek, kata bendanya bisa berupa orang atau benda. Lalu objek itu memiliki karakteristik, ya. Karakteristik itu. Kemudian dari objek itu bisa memiliki metode, ya, tugas-tugas spesifik. Oke, metode dituliskan dengan kata kerja. Berarti objek ini bisa ngapain aja sih? Bisa melakukan apa? Ya. Contohnya objek pelanggan dapat melakukan tugas-tugas atau metode apa saja. Ternyata pelanggan bisa melakukan pemesanan, membayar tagihan, dan mengubah alamatnya. Ya, selanjutnya ada message atau pesan. Pesan ini adalah perintah yang memberitahu suatu objek untuk melakukan metode tertentu. Tadi ya, objek bisa melakukan metode apa saja tugas-tugasnya. Misalnya tadi konsumen bisa melakukan pemesanan. Berarti pesan ini memberitahu objek ngapain, suruh melakukan apa. Contohnya pesan tambahkan siswa mengarahkan kelas siswa untuk menambahkan nomor siswa, nama, dan data lain. Berarti kalau lihat dari poin ini yang jadi objeknya adalah siswa, ya. Terus metodenya ngapain? Metodenya adalah menambahkan nomor siswa dan juga nama dan data lain. Oke, selanjutnya pesan juga dia berupa hapus siswa. Jadi memberitahu kelas siswa untuk menghapus data siswa. Pesan yang sama untuk dua objek berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda pula. Oke, contoh pesannya ini ada instructor, message-nya adalah interpret. Yang di interpret itu adalah student record. Ya, jadi instructor itu mempunyai atau menugaskan apa, mempunyai tugas apa, mempunyai metode apa. Metodenya adalah memasukkan grade dari si student record. Ya. Nah, ini dijelaskan juga. Objek instructor mengirim pesan interpret ke instant class student record. Objek instructor dan kelas
student record dapat digunakan kembali dengan sedikit modifikasi di sistem informasi sekolah lain di mana banyak atribut dan metode akan serupa. Jadi bisa digunakan tidak hanya di dalam satu proses bisnis saja, tapi boleh digunakan atau di tempat yang lain. Ya. Nah, ini contoh berikutnya. Ada satu objek namanya student. Atributnya atau karakteristik dari student itu ada student number, name, address, telepon, date of birth, fitness record, dan status. Kemudian dari objek tersebut dia bisa melakukan metode apa saja atau tugas-tugas apa saja. Ternyata objek tersebut dapat melakukan tugas menambah student, menghapus, menambah fitness class, change address, change telepon, sampai dengan update fitness record. Ya, nah ini yang dimaksud dengan metode atau tugas-tugas. Oke, contohnya message add student tell the student class to perform all the steps needed to add a student instance. Jadi kalau ingin menambahkan student baru ini harus bisa menjalankan ini semua ya, add student, menghapus student, ya, the form of step needed to add student instance. Jadi harus dimasukkan semua atributnya. Oke, selanjutnya ada kelas atau kelas. Kelas adalah deskripsi umum yang menggambarkan sebuah kumpulan berisi objek-objek yang sama. Semua objek dalam kelas berbagi atribut dan metode yang sama, sehingga kelas seperti blueprint atau template untuk semua objek di dalam kelas. Nah, Anda bisa lihat di sini, kelas itu berisi kumpulan atau objek-objek yang sama. Ya. Selanjutnya ada superclass, adalah generalisasi dari satu himpunan kelas-kelas yang berhubungan. Lalu ada subclass, adalah spesialisasi dari superclass. Ya, jadi bagian dari superclass itu sendiri. Contohnya superclass kendaraan bermotor. Ya, ini secara general, secara umum, superclassnya kendaraan bermotor. Terus digeneralisasi lagi, kendaraan bermotor itu ada apa aja sih? Ya, ternyata digeneralisasi lagi, kendaraan bermotor itu ada truck, SUV, minibus, dan car. Gitu ya. Nah, kemudian sesudah digeneralisasi menjadi kelas, digeneralisasi lagi menjadi subclass, minibus misalnya. Nah, ternyata di sini disebutkan subclass minibus mewarisi semua atribut kendaraan bermotor, tapi juga menggabungkan atribut tambahan yang spesifik hanya untuk minibus. Oke. Nah, ini contohnya, contoh kelasnya tadi vehicles ya, kendaraan bermotor. Subclassnya ada car, minibus, SUV, dan truck. Jadi sebenarnya untuk car, minibus, SUV, dan truck ini atributnya akan sama. Ya, artinya ada make, modelnya sama, terus year-nya, tahun pembuatan juga ada. Artinya di pembuatannya di car, di minibus, SUV, truck juga ada. Model juga sama. Car juga punya model, minibus punya model, SUV, truck juga punya model. Year, tahun pembuatannya juga pasti semua subclass punya tahun pembuatan. Weight-nya juga sama. Semua car, minibus, SUV, dan truck itu pasti punya berat. Color juga sama. Semua car, minibus, SUV, dan truck itu memiliki warna. Ya, metodenya dia ngapain? Tugasnya bisa apa si vehicles ini? Ternyata bisa start, stop, and park. Jadi bisa jalan, bisa berhenti, dan juga bisa parkir. Ya, sama ya. Truck juga bisa jalan, bisa berhenti, bisa parkir. Sehingga bisa dikatakan superclass tadi disebutkan memiliki subclass dengan kelas itu memiliki turunan yang sama. Kenapa? Karena di subclass ini metodenya pun sama seperti kelas. Ya. Common attribute, common methods-nya sama. Oke, tapi di truck ini ada uncommon attribute, artinya karakter yang hanya dimiliki oleh truck saja, sehingga disebut sebagai uncommon attribute. Ya. Apa? Yaitu load limit. Karena kan truck itu dia bawa muatan ya, jadi dia punya load limit tertentu, seperti itu. Yang tidak dimiliki oleh SUV, minibus, dan atribut. Oke, kita lanjut. Hubungan antara objek dengan objek dan kelas. Hubungan relationship
memungkinkan objek untuk berkomunikasi dan berinteraksi ketika mereka melakukan fungsi bisnis dan transaksi yang diperlukan oleh sistem. Jadi kalau kelas ini Anda bisa lihat dia secara keseluruhan ya, tapi kalau kelas objek itu dia sudah sendiri-sendiri. Ya, kalau kelasnya itu gabungan dari objek, sementara objek itu berdiri sendiri. Hubungan menggambarkan apa yang perlu diketahui objek satu sama lain, bagaimana objek merespon perubahan pada objek lain, dan efek keanggotaan dalam kelas, superkelas, dan subkelas. Beberapa hubungan lebih kuat daripada yang lain, seperti hubungan antara anggota keluarga lebih kuat dari satu hubungan antara kenalan biasa, ya, atau disebut juga dengan warisan. Selanjutnya ada karakteristik objek. Ini ada enkapsulisasi, lalu ada pewarisan, dan ada polimorfisme, ya, atau keanekaragaman. Yang pertama adalah enkapsulisasi. Data dan prosedur fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek. Ya, data terlindung dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada dalam objek tersebut. Merupakan pembatasan ruang lingkup program terhadap data, dan enkapsulasi memungkinkan objek untuk digunakan sebagai komponen modular di mana saja dalam sistem. Nah, kalau Anda lihat di sini, enkapsulisasi atau encapsulation ini ada di dalam metode dan variabel. Selanjutnya ada pewarisan. Pewarisan adalah salah satu pembeda utama antara sistem konvensional dan sistem berbasis objek. Ini yang membedakan antara konvensional dengan berbasis objek. Ya. Di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lainnya. Ya, seperti contoh yang tadi di atas ya, menurunkan properti dan metode yang dimilikinya. Jadi bisa digunakan pada kelas yang lain. Subkelas Y mewarisi semua atribut dan operasi-operasi yang terkait dengan superkelas X. Ini berarti semua struktur dan algoritma data yang secara orisinal dirancang untuk X bisa juga ada di Y, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, Anda bisa lihat di sini, perubahan apapun pada atribut-atribut atau operasi yang dimuat ke dalam sebuah superkelas akan diwarisi oleh semua subkelas. Ya, karena tadi perbedaannya antara sistem berbasis objek ya berupa pewarisan atau turunan. Kalau misalnya di subkelas Y-nya di kelas Y-nya bisa digunakan, itu bisa digunakan juga di subkelasnya. Nah, ini contoh dari pewarisan. Parent, ada child inherits, employee, dan instructor. Jadi, ada karyawan. Karyawan itu macam-macam ya. Misalnya ada sebagai HRD, sebagai staff gitu ya. Ini sebagai instructor. Jadi, instructor ini sebenarnya bagian dari employee. Nah, di employee ini dia punya atribut yaitu social security number, telephone number, hire date, title, and pay rate, ya kan? Nah, ketika diturunkan atau diwariskan ke instructor, karena instructor ini bagian dari employee, maka atributnya pun akan sama seperti employee. Ya, hanya yang membedakan tadi uncommon-nya, karakteristik dia sendiri itu adalah type of instructor. Jadi setiap instructor ini punya tipe masing-masing. Tapi kalau dia sebagai karyawan, dia memiliki atribut yang sama dengan karyawan yang lain, ya kan? Dengan jabatan-jabatan yang lain, punya social security number, telephone number, hire date, title, and pay rate, seperti itu. Oke, kemudian ada methods. Nah, disebut dengan pewarisan juga sama. Metode yang digunakan untuk employee dengan instructor itu sama. Metodenya get hired, terminate, change telephone itu sama. Ya, jadi tugas-tugasnya ngapain employee-nya bisa kapan dipanggil gitu kan, kapan menerima karyawan baru atau kapan dipensiunkan, terus bisa juga mengganti nomor telepon gitu. Nah, di instructor pun sama metodenya. Seperti itu. Nah, ini dimaksud dengan pewarisan.
Oke, kita lanjut di polymorphism. Polymorphism ini adalah keanekaragaman. Jadi bisa disebutkan sebagai bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda. Ya, untuk apa? Biasanya untuk mengurangi usaha yang diperlukan untuk memperluas rancangan sistem berorientasi objek. Ya, contoh dari polymorphism, message-nya adalah move atau bergerak. Nah, tapi ketika move ini diimplementasikan, message-nya adalah move, bergerak kepada 3 hewan, contohnya ini yang lion, bird, and snake gitu. Move-nya si lion akan berbeda dengan bird, dengan snake gitu. Nah, ini yang dimaksudkan polymorphism. Jadi dalam satu message bisa berbeda aksinya, ya. Kalau yang Anda tahu kan lion itu move-nya dia berjalan, sementara kalau bird itu dia move-nya terbang. Snake juga beda lagi kan, karena tidak punya kaki gitu. Nah, itu contoh sederhana dari polymorphism. Ya. Nah, bagaimana untuk membuat kelas-kelas perancangan? Kita tentukan dulu model kebutuhan, menentukan serangkaian kelas-kelas yang dianalisis, menggambarkan elemen yang akan fokus atau dilihat oleh pengguna. Kita tentukan dulu kelas-kelas ini objeknya terdiri dari apa saja. Ya kan? Nanti baru Anda tentukan dari setiap objek tersebut memiliki atribut apa. Ya, jadi yang mewakili atau karakteristik dari objek itu apa saja, itu Anda jelaskan atributnya. Kemudian objek tersebut nanti bisa melakukan tugas-tugas apa saja, ya metodenya apa. Itu aja dulu. Jadi tentukan objek, karakteristik, lalu metodenya. Ya. Oke, ini untuk kelas perancangan arsitektur. Yang pertama adalah kelas antarmuka. Pengguna menentukan semua abstraksi yang diperlukan untuk interaksi manusia dengan komputer. Ya, berarti antara manusia dengan sistemnya, itu kelas-kelas antarmuka. Yang kedua, kelas-kelas bisnis. Kelas-kelas mengidentifikasikan atribut dan operasi atau metode yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan beberapa elemen ranah atau ranah bisnis. Ya. Oke, kelas-kelas antarmuka misalnya kita mau bikin e-commerce ya kan, mau bikin tentang berorientasi objek tentang e-commerce. Berarti nanti kalau e-commerce kita tentukan dulu interaksi manusia dengan komputernya apa. Ya, jadi manusia bisa akan melakukan apa saja nih dengan komputer itu untuk e-commerce ya kan. Misalnya dia bisa melihat barang-barang yang dijual, ya kan, berarti kalau misalnya mau lihat barang yang dijual harus kemana gitu, apakah harus pilih produk dulu atau saat buka e-commerce-nya sudah langsung tampil barang-barangnya. Nah, itu yang dimaksud dengan antarmuka. Ya, jadi Anda tentukan dulu abstraksinya, interaksi manusia dengan komputer. Yang kedua, kelas-kelas bisnis, mengidentifikasikan atribut dan operasi atau metode yang dibutuhkan untuk implementasi beberapa elemen ranah bisnis. Atributnya ditentukan tadi, kalau misalnya untuk e-commerce, objeknya apa saja sih? Objeknya kan orang atau benda ya, tadi bisa orang, misalnya si user. Nah, berarti user ini pembeli nanti akan berinteraksi dengan komputer ini apa saja saat membuka web e-commerce-nya. Ya. Terus tentukan dulu juga atributnya. Atribut dari user ini apa? Mengidentifikasikan si user ini apa saja. Nah, biasanya kan kalau user kita pakai username, password, alamat, seperti itu ya. Untuk kirimannya alamatnya di mana. Terus verifikasi data misalnya by email. Nah, itu yang dimaksudkan atributnya. Selanjutnya ada kelas-kelas proses, mengimplementasikan abstraksi bisnis yang levelnya lebih rendah untuk sepenuhnya mengelola kelas-kelas ranah bisnis. Nah, ini untuk proses. Jadi agar bisnis e-commerce tadi bisa berhasil atau customer-nya itu beli, berarti kan ada prosesnya. Prosesnya ngapain? Harus daftar dulu jadi anggota gitu kan. Jadi member, kalau udah daftar jadi member baru bisa lihat barang. Kemudian proses selanjutnya dia pesan barangnya, ya kan. Terus bayar, kemudian nanti ada verifikasi, notifikasi. Kemudian kalau barangnya sudah terkirim baru dananya masuk, atau kalau misalnya ada komplainan bisa retur dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan kelas-kelas proses.
Kelas-kelas persisten merepresentasikan data store yang akan terus ada setelah eksekusi PL. Nah, ini data store artinya penyimpanannya akan dibuat seperti apa atau apa saja yang akan disimpan yang akan di backup seterusnya atau ada terus ketika kita membutuhkan selama eksekusi perangkat lunak. Selanjutnya ada kelas-kelas sistem mengimplementasikan manajemen perangkat lunak dan mengendalikan fungsi-fungsi agar mampu mengoperasikan sistem dan berkomunikasi dengan dunia luar. Nah, ini kelas-kelas sistemnya implementasi manajemen PL bagaimana mengendalikan fungsi-fungsi ya. Jadi mengoperasi sistemnya itu bisa nggak digunakan oleh dunia luar. Kayak tadi untuk user ya kan sistemnya berarti dia harus daftar dulu, terus kalau mau belanja dia pilih barang, terus harus ada pembayaran ya kan. Nah, ini bagaimana mengoperasikan sistem tersebut ya kan. Nah, itu yang dimaksud dengan kelas-kelas sistem. Karakteristik kelas perancangan yang pertama lengkap dan cukup. Cukupnya berarti memastikan bahwa semua kelas perancangan hanya berisi metode-metode yang cukup untuk mencapai tujuan kelas ya. Nah, ini contohnya. Kelas Sense adalah lengkap hanya jika kelas ini berisi semua atribut dan metode yang tepat, yang sesuai. Selanjutnya ada sederhana, ya. Perancangan harus fokus ke pencapaian satu fungsi spesifik pada kelas. Lalu ada kohesi tinggi, kohesif atau single-minded, memiliki satu kumpulan kecil tanggung jawab yang fokus dan menggunakan atribut dan metode untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Jadi Anda sudah menentukan objeknya mana, kemudian dari objek tersebut ditentukan atribut yang akan diterapkan apa, harus sesuai ya, artinya harus mewakili atau mengidentifikasi dari objek tersebut untuk atributnya. Kemudian metode yang dijalankan juga harus sesuai. Seperti itu. Selanjutnya ada keterhubungan rendah. Jika sebuah model perancangan memiliki keterhubungan tinggi, sistem akan menjadi sulit diimplementasikan, diuji, dan dipelihara. Jadi, semua kelas perancangan bisa berkolaborasi ya dengan kelas yang lainnya, seperti itu. Kelas perancangan pada subsistem memiliki hanya pengetahuan terbatas tentang kelas-kelas lain. Pembatasan ini dinamakan dengan law of the nature yang menyatakan bahwa suatu metode seharusnya hanya mengirim pesan ke metode-metode pada kelas-kelas yang berdekatan. Jadi hanya mengirimkan pesan-pesan saja atau keterhubungan rendah ya. Oke, ini ada pendekatan pemrograman terstruktur, penekanannya pada algoritma pemecahan masalah. Kemudian program berukuran besar dipecah menjadi program-program yang lebih kecil. Kebanyakan fungsi atau prosedur berbagi data global. Data bergerak secara bebas dalam sistem dari satu fungsi ke fungsi yang lain. Fungsi-fungsi mentransformasi data dari satu bentuk ke bentuk yang lain dan menggunakan top-down. Nah, ini struktur umum pemrograman terstruktur ada main, fungsi 1, fungsi 2. Tadi ya dijelaskan hubungannya adalah top-down dari atas ke bawah. Oke, ini data global. Data secara umum bisa digunakan di fungsi 1, fungsi 2, dan fungsi 3, dan sebaliknya. Oke, karakteristik pada pendekatan berorientasi objek, pendekatan lebih kepada data, bukan fungsi atau prosedur. Program besar dibagi menjadi beberapa objek, sehingga tadi ya lebih mudah dan lebih cepat. Struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama. Kemudian, data tersembunyi dan terlindung dari fungsi atau prosedur yang ada di luar, ya, karena dia sudah punya masing-masing, ya, sendiri-sendiri. Objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim message satu sama lain. Tadi ya, mengirimkan tugas, ya, menggunakan pendekatan bottom up. Nah, ini jadi kita tentukan dulu objek A, data dan metodenya, sehingga bisa digunakan di objek B metodenya, dan metodenya juga bisa digunakan di objek C.
Oke, ini perbedaannya. Tidak usah saya bahas karena ini sudah sebelumnya. Oke, untuk pendekatan berorientasi objek, ini penekanan pada apa yang dapat dilakukan oleh objek. Tadi ya, objeknya dia bisa melakukan penugasan apa saja. Tadi user gitu, user ini bisa ngapain aja. Atau tadi kan customer tuh bisa ngapain aja. Ya, pendekatan lebih kepada data. Perubahan pada struktur data internal tidak mempengaruhi struktur data objek yang lain, ya, karena dia berdiri sendiri masing-masing objek. Penggunaan bersama untuk beberapa tingkat yang berbeda, seperti penggunaan bersama untuk didesain dan kode. Menggunakan pendekatan bottom up dan fungsi atau prosedur berbagi data global. Ya, jadi tadi data global bisa digunakan di fungsi A, B, dan C, gitu kan, dan sebaliknya. Jadi lebih mudah ya dalam penerapannya dalam satu data bisa digunakan di berbagai objek seperti itu. Kayak tadi kan employee sama instructor gitu ya. Employee punya data bisa juga digunakan di instructor ya kan, sama-sama memiliki atribut yang sama. Ya. Oke, cukup sekian materi pertemuan 9. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup. Untuk nanti contoh penerapan pewarisan, pengkapsulan, dan polimorfisme akan saya bahas di video berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.